seperti inilah. Ini untuk slot 1 dia kapasitas realnya dia di 2718 mAh. Ini dia membutuhkan waktu kurang lebih 8 jaman tadi ya. Ini kan prosesnya kan tadi dia di full, dikuras habis, baru di full lagi. Nah ini untuk slot 1 dia di 2718 mAh, terus yang slot 2 dia di 2515. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bintang 275. Langsung saja ya, ini saya di depan saya ini ada Litokala Li 500. Nah, alat ini biasa digunakan buat DIYers ya. Ini buat pecinta baterai lithium wajib alat ini. Alat ini digunakan untuk menguras atau mengecek real kapasitasnya pada masing-masing baterai. Nah, di sini ada tulisannya input 12 volt. Nah, alat ini bekerja di tegangan 12 volt. Di sini ada soketnya untuk input di 12 volt. Nah, ini ada bawaannya, adaptornya, pokoknya inputnya dia 12 volt. Nah, pakai adaptor bisa, langsung dari aki pun juga bisa. Nah, ini dia support untuk baterai yang bertegangan 3,57 Li-ion baterai. Ini tipenya 26, 650 dan seterusnya seperti ini. Bisa teman-teman baca sendiri. Nah, untuk Litokala ini dia tidak bisa atau tidak support untuk ngecas baterai LiFePO4 karena baterai LiFePO4 itu dia di tegangan 3,2 volt. Nah, dia nggak bisa untuk ngecek kapasitas jenis LiFePO4 itu nggak bisa. Dia hanya support untuk baterai jenis lithium ion yang bertegangan di 3,7 volt. Ini langsung saja saya akan menjelaskan bagaimana cara settingnya. Mungkin di channel-channel yang lain sudah banyak yang membahas, cuman ini saya akan mencoba berbagi saja ya. Buat teman-teman yang belum tahu, semoga saja dengan video ini bisa lebih tahu. Untuk penyampaiannya pun juga nggak berbelit-belit, dan saya langsung saja ini saya nyalakan. Nah, ini tampilannya seperti ini. Nah, ketika kita masukkan baterai, dia akan tampil untuk independen masing-masing slotnya. Ini slot 4, ini slot 3, slot 2, dan slot 1. Nah, seperti ini. Nah, untuk settingnya ini saya lepas dulu ya, ini ya. Untuk settingnya dia jika polaritasnya terbalik dia nggak masalah, dia nggak akan rusak, jadi aman saja ya. Cuman dia nggak akan terbaca. Nanti dia sudah ada proteksinya. Untuk jalurnya atau main plusnya bisa kita lihat di sini, ini ada tandanya plus, itu berarti yang positif. Nah, seperti ini. Kita masukkan slotnya. Untuk settingnya pada saat berkedip ini kita bisa langsung merubahnya, mau di mode apa. Nah, atau seperti ini, tunggu dulu dia sampai berhenti ya, ini ya. Nah, seperti ini. Perhatikan slot 1 yang ini. Nah, kita kalau ingin merubahnya, kita tahan tombol mode ini kurang lebih 2 detik. Nah, sampai tanda ini berkedip. Ini kita rubah untuk mode charging, fast test, dan no test. Di sini kita bisa berubahnya dengan cara menekan tombol ini sampai apa yang kita pilih. Kita mau no test, mau charge, atau mau fast test. Nanti kita jelaskan satu-satu ini. Kalau yang tombol current ini dia untuk ngeset arusnya. Nah, selama dia masih berkedip berarti dia masih bisa digunakan, masih bisa disetting. Nah, kita mau setting di arusnya berapa? Arusnya 300 Ah, 500 Ah, 700 mAh, nah, atau 1 ampere atau 1000 mAh. Kalau sudah selesai kita tunggu saja sampai berkedipnya ini habis. Nah, sampai dia mati dia sudah nggak bisa
lagi. Nah, untuk slot 1 ini, slot 2, slot 3, slot 4 dan seterusnya dia tetap sama. Nah, untuk settingannya sendiri, nah ini saya terangkan sedikit ya. Untuk mode charging, nah dia ini mode charging ini berarti dia mode charge ini berarti dia mengecas baterai ini. Nah, ini kan fullnya di 4,2. Jadi nanti dia kalau sudah 4,2 dia akan berakhir, akan full dan pengecasan berakhir. Kita ngesetnya juga seperti ini. Nah, ini kita tahan, kita set di mode charging, lalu kita set arusnya. Kita mau dicas di berapa? 300 mAh, setengah ampere, 700 mAh, atau 1 ampere. Kalau saya semakin besar berarti semakin cepat dia ngisinya. Nah, kita set. Nah, ini 1 ampere nih. Berikutnya untuk modenya fast charging. Nah, fast charging ini dia bekerja ngisi dari baterai ini, langsung dia menguras lalu mengisinya full. Pada saat mengisi full, dia menghitung berapa kapasitas yang realnya yang ada di baterai ini. Nah, untuk mode fast test ini biasanya tidak akurat. Nah, untuk arusnya pun juga sama, ngesetnya seperti ini. Ini ditahan sampai berkedip, kita setting mau di arus berapa arus dischargingnya. Semakin kecil arusnya, maka semakin mendekati realnya. Nah, kalau fast test ini dia mau di kapasitas tegangan berapa dia nggak peduli. Dia begitu dimasukin di set mode fast test dia langsung discharging. Jadi kalau baterainya nggak full dia nanti hasilnya pun juga nggak akurat. Nah, kalau untuk mode yang lain, nah ini kan satunya kan lah ini north test. Kalau untuk north test ini adalah normally test. Ini biasa yang digunakan para pemain baterai ya. Ini yang nilai atau hasilnya mendekati real. Mode north test ini metodenya dia akan mengecas baterai ini secara full, lalu mengurasnya habis, dan kemudian mengecasnya full lagi. Dia baru akan kelihatan berapa kapasitas realnya. Nah, untuk arusnya, set arusnya pun juga sama, kita tahan sampai berkedip, lalu kita set mau arus di berapa dia dischargingnya. Semakin kecil maka dia semakin lama waktunya dan semakin mendekati angka realnya, angka real kapasitasnya. Untuk saya biasanya saya mode di 1 ampere, terus ini northness. Nah, ini untuk durasi dia sampai ketemu atau menemukan hasil real kapasitasnya itu dia rata-rata dari 4 jam sampai 8 jam tergantung kapasitas baterainya. Semakin besar berarti dia semakin lama. Nah, kalau arusnya pun semakin kecil dia pun juga akan semakin lama. Nah, kelebihan untuk north test sendiri, dia akan mengetahui baterai yang tidak bisa full charging, karena ini prosesnya kan tadi begitu baterai dimasukin dia proses ngecas full charging dulu, lalu dia akan memutus kalau baterainya sudah benar-benar full. Kalau baterainya rusak atau soak, dia kan nggak bisa full. Nah, otomatis dia nggak bisa discharging, nanti baterainya kan panas biasanya. Nah, di sini bagusnya untuk mode normalitas. Untuk yang belum tahu ya, ini saran saya saja. Untuk litokala ini sebaiknya hanya untuk digunakan untuk discharging saja. Kalau untuk ngecas saya sarankan mending pakai modul yang lain di luar alat ini, karena kebanyakan di grup atau di forum itu kendalanya adalah pada saat baterai dicas di sini itu banyak yang baterainya bocor karena dia nggak bisa full charging atau panas. Nah, akhirnya meleleh. Nah, untuk cairannya masuk di sini sehingga litokalanya banyak yang rusak. Padahal ini harganya juga lumayan walau menurut saya, karena untuk saat ini dulu saya beli di sekitar 300 ribuan. Kalau sekarang mungkin bisa lebih atau bisa kurang lebih di 300 ribuan.
Nah, untuk ini indikatornya sendiri, ini adalah menunjukkan tegangan baterai, ini untuk menunjukkan kapasitasnya, dan ini untuk waktu. Sedangkan yang ini adalah mili resistansi. Untuk resistansinya sendiri, nah untuk baterai baru itu biasanya resistansinya di bawah 50 mR. Kalau baterai bekas rata-rata di atas 50 mR. Kalau ada yang di bawah 50 mR berarti baterainya itu masih bagus seperti ini. Nah, ini baterainya, nah ini kan bak gede nih. Ini kan baterai copotan kan. Kalau MR-nya di bawah 50 menurut saya itu masih bagus sekali. Nah, ini MR ini adalah nilai resistansi. Resistansi sendiri itu dia adalah hambatan. Dia hambatan energi. Umpama ini baterainya realnya 2500. Ketika kita melakukan discharging, karena resistansinya besar, sudah pasti hambatannya juga besar. Nah, maka yang dikuras itu nanti enggak sepenuhnya 2500, nanti banyak yang terhambat di resistansinya tadi. Artinya kalau semakin besar resistansinya berarti semakin boros atau semakin jelek baterainya. Tapi kalau untuk saya pribadi, untuk nilai resistansi itu toleransinya saya kalau di bawah 100 itu saya kira sudah bagus. Tapi kalau 99, 10 mR, 13, ini saya kira sudah sangat bagus sekali. Nah, ini langsung saja saya coba tes ya untuk mengetahui hasil atau kapasitas baterai ini. Saya gunakan 2 slot saja biar cepat. Nah, ini slot 1, slot 2. Ini saya modekan normalitas untuk arusnya di 1 ampere. Nah, ini yang slot 2. Ini saya di normalitas untuk arusnya dia di 100A. Nah, ini saya jalankan kurang lebih nunggu sekitar 4-8 jam. Kita biarkan dulu di sini. Nanti untuk hasilnya kita lihat bareng-bareng seperti ini ya. Nah, ini untuk hasilnya. Setelah kita tunggu antara 6-8 jam tergantung kapasitasnya, kita akan menemukan atau akan melihat hasilnya seperti inilah. Ini untuk slot 1, dia kapasitas realnya dia di 2718 mAh. Ini dia membutuhkan waktu kurang lebih 8 jaman tadi ya. Ini kan prosesnya kan tadi dia di full, dikuras habis, baru di full lagi. Nah, ini untuk slot 1 dia di 2718 mAh. Terus yang slot 2 dia di 2515. Dia berkedip-kedip ini artinya dia sudah selesai proses dischargingnya, proses perhitungannya, dan dia mulai proses charging. Dia nanti ketika kalau sudah di tegangan 4,2 dia akan terputus dan dia akan berhenti. Nah, ini kan masih 4 volt, nanti 4,2 dia sudah berhenti, artinya proses sudah selesai. Ini mungkin sekitar 30 menitan lagi ini kayaknya. Nah, ini slot 1, ini slot 2 seperti ini. Nah, nanti kurang lebih kalau prosesnya sudah selesai, kurang lebih seperti ini tampilannya. Nah, ini tandanya N sudah nggak berkedip lagi, dia sudah penuh ini artinya. Kalau ini kan masih kedip-kedip, artinya dia masih proses charging meskipun arus yang keluar yang masuk ke baterai cuma 0,0 sekian ampere, tapi dia masih. Nah, kalau yang ini sudah benar-benar clear atau sudah kelar. Nah, ini untuk kapasitasnya dia ketemu 2718 mAh. Nah, kita bisa kasih tanda seperti ini. Nah, ini untuk real kapasitasnya
sedangkan yang ini kapasitasnya, nah ini sudah kelar nih. Ini tadi kan kedip-kedip, ini sudah beres, ini kapasitas 2515. Nah kita kasih aja tulisan, bisa kasih pakai pulpen atau spidol, yang intinya buat memberi tanda kalau kapasitas baterainya ini segini. Nah seperti ini ya teman-teman, saya kira cukup segini aja video dari saya. Jika ada yang ditanyakan silahkan tulis di komentar. Jika ada penjelasan yang sekiranya salah, dimohon untuk membenarkan, karena di sini adalah media untuk belajar dan saya menyampaikan sebatas apa yang saya tahu. Saya kira begitu aja. Terima kasih sudah menonton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.